Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan melanjutkan ke masa Khulafaur Rasyidin, ya, dari tahun 632 sampai tahun 661 Hijriah. Baik, kita mulai. Yang pertama, ya, slide pertama ini berkaitan dengan periodisasi Khulafaur Rasyidin. Tadi sudah saya sebutkan, jadi Khulafaur Rasyidin itu dari 632 sampai 661. Nah, ini dalam masa ini ada 4 orang khalifah. Baik, khalifah pertama adalah Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya, dari tahun 632 sampai 634. Ini sekitar 2 tahun ya menjabatnya. Kemudian khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab dari tahun 634 sampai 644. Nah, khalifah yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan dari 644 sampai 656. Dan terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib dari 656 sampai 661. Nah, dari sini kita lihat yang paling lama memegang tampuk kekhalifahan adalah Utsman bin Affan. Sementara yang paling sebentar yaitu Khalifah Abu Bakar Siddiq. Baik. Nah, kemudian peristiwa-peristiwa pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Pertama, pengangkatan Khalifah Abu Bakar Siddiq ini terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Ya. Saqifah Bani Sa'idah ini semacam balai, ya, aula miliknya Bani Sa'idah. Dan di sini terjadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad wafat, kemudian ada musyawarah antara terutama kaum Ansor, ya, yang membicarakan mengenai siapa yang mengganti Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini terjadi perselisihan karena orang Ansor ingin dari Madinah, orang Muhajirin ingin dari Mekah, ya, dan Ahlul Bait ingin juga dari Ahlul Bait. Nah, di akhir masa atau perundingan yang kritis ini, kemudian Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar Siddiq dan diikuti oleh sahabat-sahabat lainnya, sehingga jadilah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Ya. Nah, setelah menjabat khalifah, Abu Bakar Siddiq kemudian disibukkan dengan perang Riddah. Ya. Perang Riddah ini peperangan melawan kabilah-kabilah yang tidak mau membayar zakat. Ya. Mereka tidak mau membayar zakat karena menganggap, ya, kepemimpinan itu semasa Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sudah wafat, mereka menganggap sudah selesai. Maka mereka kemudian tidak mau membayar zakat. Ya, dianggap zakat itu sebagai upeti. Nah, maka oleh Abu Bakar Siddiq ini diperangi. Selain itu, selain tidak membayar zakat, juga pada masa Abu Bakar Siddiq banyak muncul nabi-nabi palsu. Nah, ini diperangi lah oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, berikutnya pada masa ini juga berlangsung pengumpulan Al-Quran, ya, yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Jadi dalam perang Riddah, ya, salah satunya di perang Yamamah, itu banyak kaum para penghafal Al-Quran yang wafat, yang syahid. Nah, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Maka ditulislah dalam
teks Al-Quran itu pada bahan yang disebut dengan adin, yaitu kulit yang disamak. Karena pada masa ini belum dikenal kertas, umat Islam baru mengenal kertas pada masa Abbasiyah. Meskipun tahun ini kertas sudah ditemukan, tapi untuk orang Arab sendiri, orang umat Islam belum mengenalnya, gitu ya. Nah, berikutnya, saudara sekalian, setelah Abu Bakar wafat, kemudian diangkatlah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, berbeda dengan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab ini diangkat menjadi khalifah atas penunjukan Abu Bakar Siddiq, yang tentu saja atas persetujuan para sahabat yang lainnya. Karena menjelang wafat Abu Bakar Siddiq khawatir bahwa peristiwa seperti yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah itu bisa membuat umat Islam terpecah. Maka Abu Bakar Siddiq memutuskan untuk mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nah, berikutnya, di masa Umar bin Khattab ini terjadi ekspansi besar-besaran, perluasan wilayah Islam besar-besaran ke arah utara, ya. Nah, di arah utara ini ada dua kerajaan besar pada masa itu, yaitu Bizantium atau Romawi Timur yang beragama Kristen dan berpusat di Konstantinopel. Kemudian ada kerajaan Persia, ya, kalau sekarang Iran. Ya. Nah, bagi bangsa Arab ini sebuah pencapaian ekspansi yang luar biasa, karena belum pernah bangsa Arab itu bisa meluaskan wilayah sampai ke utara, ya, sampai ke wilayah Bizantium dan Persia. Dan ini berlangsung di masa Umar bin Khattab. Nah, sehingga akibat dari perluasan wilayah yang sedemikian masif, ya, sedemikian besar, kemudian ini berefek kepada administrasi negara. Maka pada masa Umar ini dibentuklah 8 provinsi, ya. 1 Mekah, ya, kemudian Madinah, kemudian Syria, ya, Damaskus, ya, ibu kotanya Damaskus, kemudian Jazirah, ini bagian Arab yang sebelah timur, kemudian Basroh di wilayah bekas wilayah Persia, ya, kemudian Kufah, ya, masih juga di wilayah bekas Persia, Irak, kemudian Palestina yang sebelumnya ini ada wilayah Bizantium, dikuasai Bizantium, dan Mesir juga wilayah Bizantium, ya. Nah, ini 8 provinsi di masa Umar bin Khattab, yang dibentuk di masa Umar bin Khattab. Berikutnya, juga untuk mengatur pemerintahan, Umar bin Khattab membentuk beberapa diwan atau departemen. Ya, departemen. Ini Umar bin Khattab mengadopsi model-model departemen dari Persia, ya, yang berhasil ditaklukkan oleh umat Islam. Jadi peradaban Islam dalam hal pemerintahan itu juga menyerap apa yang sudah dilakukan oleh Persia. Nah, berikutnya juga di masa Umar untuk mengatur keuangan dibentuklah Baitul Mal, ya, untuk mengatur keuangan negara yang sudah sedemikian meluas, yang sedemikian besar, ya. Nah, dapat dikatakan masa Umar bin Khattab ini adalah masa kejayaan, ya, masa kejayaan Khulafaur Rasyidin, dengan kekuasaan wilayah yang sedemikian luas, gitu. Kemudian juga kekayaan yang sedemikian banyak, ya, tentu saja. Nah, di masa akhir Umar ini wafatnya, penyebabnya adalah adanya upaya pembunuhan, ya.
ada upaya pembunuhan dari orang Persia yang ikut sholat berjamaah di Madinah, ya, menyusup di antara jamaah sholat, kemudian dia menusuk Umar bin Khattab. Nah, tapi Umar tidak langsung wafat setelah penusukan itu, ada beberapa hari sakit. Nah, di masa sakitnya inilah Umar bin Khattab menunjuk atau menentukan seperti apa penggantinya nanti. Nah, ini kita dibuka di slide berikutnya, ya. Nah, ini setelah Umar wafat, kemudian naiklah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini terpilih menjadi khalifah itu dari 6 anggota tim, ya, anggota tim yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Nah, keenam anggota ini adalah 1. Ali bin Abi Thalib, 2. Utsman bin Affan, 3. Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian 4. Abdurrahman bin Auf, 5. Zubair bin Awam, 6. Tolhah bin Ubaidillah. 6 orang. Nah, untuk menghindari deadlock, maka Umar bin Khattab menunjuk putranya Abdullah bin Umar untuk menjadi salah satu anggota tim. Tapi khusus Ibnu Umar, ini Abdullah bin Umar ini tidak punya hak dipilih. Dia hanya punya hak untuk memilih, ya. Nah, ini hebatnya Khulafaur Rasyidin, tidak menonjolkan anaknya, begitu ya. Padahal Umar bisa saja menunjuk Abdullah bin Umar sebagai khalifah, gitu. Nah, dari proses pemilihan ini kemudian terpilihlah Utsman bin Affan dengan empat pemilih, ya, dan Ali bin Abi Thalib memperoleh 3 suara, 3 pemilih. Nah, maka jadilah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Dan inilah khalifah yang paling lama di antara Khulafaur Rasyidin. Nah, apa yang dilakukan Utsman bin Affan ketika menjabat sebagai khalifah? Utsman melanjutkan beberapa kebijakan Umar bin Khattab, ya, dengan sistem pemerintahan, kemudian departemen-departemen, gitu. Hanya ada beberapa catatan, ya, sejarawan mencatat bahwa pada masa pemerintahan Utsman ini lebih cenderung kepada keluarganya. Jadi jabatan-jabatan yang diberikan, gubernur, kepala ini, kepala itu lebih banyak dari kalangan keluarga Utsman sendiri. Sehingga itu kemudian menjadikan ada semacam kecemburuan di kalangan umat Islam, ya. Maka terjadilah nanti ada pemberontakan. Nah, berikutnya pada masa Utsman bin Affan ini yang menonjol adalah kodifikasi Al-Quran. Jadi Al-Quran yang sudah disusun di masa Abu Bakar Siddiq, di masa ini kemudian disalin ke dalam 6 mushaf, serta dilakukan penyeragaman, ya. Sebagaimana kita tahu, wilayah Islam sudah semakin luas sehingga kemudian timbul beberapa perbedaan karena dialek atau lahjah, ya, lahjah. Maka di masa Utsman bin Affan kemudian dibuat salinan Al-Quran ini ke dalam 6 mushaf dan dilakukan penyeragaman. Nah, masing-masing mushaf dikirim ke Mekah, ya, kemudian Madinah, ya, ke Mekah tadi, ya, ke Madinah, ke Basra, Kufah, Syria, dan 1 mushaf dipegang oleh Utsman bin Affan, ya. Sehingga dan yang lainnya selain itu kemudian dilakukan pemusnahan. Sehingga mushaf yang kita kenal sekarang, mushaf Al-Quran, itu adalah mushaf Utsmani yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan. Baik, berikutnya, saudara sekalian,
ini adalah akhir masa Utsman bin Affan. Jadi Utsman ini terbunuh ya oleh demonstran dari Mesir yang menuntut ya dapat dikatakan agar Utsman lebih adil lah versi mereka dalam melaksanakan pemerintahannya gitu. Jangan seperti tadi di poin atas itu Utsman ini kan karena lebih cenderung kepada keluarga. Nah, para demonstran menuntut agar Utsman ini ya kalau istilah sekarang tidak nepotis lah gitu ya. Nah dari proses demonstrasi ini kemudian terjadilah pembunuhan terhadap Utsman. Nah maka berakhirlah kekhalifahan Utsman bin Affan. Berikutnya setelah Utsman wafat, kemudian kekhalifahan ya, dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi setelah Utsman wafat, Ali kemudian dibaiat, ya, dibaiat oleh umat Islam yang ada di Madinah untuk menjadi khalifah. Ya. Nah, pada masa Ali ini dapat dikatakan umat Islam kemudian mengalami perpecahan, ya, mengalami disintegrasi. Di masa ini setidaknya ada 3 perang saudara. Satu perang Jamal, ya. Perang Jamal ini adalah perang antara Siti Aisyah ya yang menuntut agar Ali segera mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan. Ya. Disebut perang Jamal karena Aisyah waktu itu naik unta. Ya. Aisyah sebagai komandannya katakanlah begitu memerangi pasukan Ali itu naik unta, maka disebut perang Jamal. Ya. Yang kedua terjadi perang Siffin. Perang Siffin ini perang antara tentara Ali melawan tentara Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang jadi isu utama sama tentang kematian Utsman. Jadi Muawiyah juga sama menuntut agar Ali segera menangkap siapa pembunuh Utsman bin Affan. Itu. Nah, dari perang Siffin ini kemudian umat Islam menjadi pecah. Sebagian mendukung Ali, sebagian mendukung Muawiyah, dan sebagian keluar dari pendukung Ali yang disebut dengan Khawarij. Nah, perang antara pendukung Ali yang Syiah dengan pendukung Khawarij atau yang keluar dari barisan Ali itu berlangsung di Nahrawan, maka disebut dengan perang Nahrawan. Jadi masa Ali ini luar biasa, umat Islam mengalami kepedihan ya, perpecahan gitu. Setidaknya 3 perang ini. Politik kacau balau. Nah, kemudian bagaimana ternyata setelah perang ini umat Islam tidak juga memperoleh kedamaian. Bahkan secara politik umat Islam pada masa ini terpecah ke dalam 3 golongan, Sunni, Syiah, dan Khawarij. Ya. Nah, justru pada akhirnya Ali bin Abi Thalib kemudian terbunuh oleh orang Khawarij. Ya. Karena bagi orang Khawarij ini ada 3 orang katanya yang menjadi biang kerok persoalan umat Islam di masa ini adalah yang 3 orang ini adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Nah, mereka ingin membunuh ketiga-tiganya, tapi ternyata yang 2 gagal dibunuh dan mereka berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, bagaimana setelah Ali bin Abi Thalib wafat? Nah, kekhalifahan kemudian dilimpahkan kepada anaknya Ali, yaitu Hasan bin Ali. Hasan bin Ali hanya beberapa bulan menjabat,
konflik terus berkepanjangan karena tekanan dari Muawiyah juga luar biasa kuat secara politik. Muawiyah ini luar biasa senior dan mantap dalam berpolitik. Nah, maka tahun 661 ya, tahun 661 Hasan kemudian menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Diserahkanlah Muawiyah bin Abi Sufyan pemerintahan Islam. Nah, sejak saat itulah maka berakhirlah era Khulafaur Rasyidin ya, sejak pemerintahan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, berikutnya saudara sekalian, saya ingin menampilkan ini adalah kota-kota penting ya di masa Khulafaur Rasyidin ya, seperti yang kita saksikan tadi di slide-slide sebelumnya. Jadi begini, ketika Rasulullah wafat ya, wilayah Islam itu katakanlah seluruh jazirah Arab itu sudah dikuasai oleh Rasulullah SAW, sudah bersatu ya, sudah bersatu. Ini di masa Khulafaur Rasyidin, masa Rasulullah. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah ya, di Madinah ini hampir terpecah karena tadi ada beberapa kabilah yang ingin melepaskan diri. Nah, kemudian terjadilah perang Riddah. Jadi perang Riddah itu ya internalnya Arab ya, internal bangsa Arab. Nah, setelah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, maka kemudian terjadilah ekspansi besar-besaran ya, ekspansi besar-besaran ke arah utara ya, ke utara sini ekspansi ya, Umar bin Khattab. Kemudian beberapa kota besar berhasil dikuasai, Mesir ya, Palestina, kemudian Syria, kemudian Kufah, ini kota yang baru kalau Kufah dibentuk oleh umat Islam, kemudian Basrah ini sebagai wilayah bekas Persia. Di wilayah-wilayah kalau yang ini Mesir, Palestina, Syria itu wilayahnya Bizantium. Kalau Kufah, Basrah yang agak ke timur ke sini, ini semuanya adalah wilayahnya Persia. Nah, jadi itu luar biasa perkembangan luasnya wilayah, dan nanti di masa berikutnya akan juga berlangsung ekspansi wilayah umat Islam ya. Baik, demikian paparan mengenai Khulafaur Rasyidin ya, Khulafaur Rasyidin yang kita bahas hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.